Harumnya dari campuran-campuran bahan yang sudah kita masukkan di sini sudah mulai kerasa ya sobat kuliner ya. Nah, sobat kuliner, kembali lagi bersama kita. Kita akan mereview gimana rasanya dari wedang uwu yang sudah kita buat tadi. Ini ada dua hasil. Yang pertama dibuat dengan cara tadi direbus ya. Direbus. Nah, ini sudah ada, nanti akan kita tampilkan. Direbus, dan yang kedua ada dengan cara diseduh gitu. Yang pasti nanti dari warnanya aja udah kelihatan beda ya. Yang satu warna merah marun, yang satu lagi warna coklat teh. Iya. Oke, kita akan coba satu persatu dari yang diseduh dulu. Oke. Silakan. Baik, saya akan mencoba dengan cara yang diseduh tadi. Ini warnanya lebih ke coklat teh, tapi entah rasanya nanti sama atau enggak ya dengan cara yang direbus gitu. Kita coba hirup aromanya dulu ya. Aromanya itu hangat dan sangat terasa rempahnya juga, meskipun hanya dibuatnya dengan cara direbus saja, tapi aromanya sudah cukup terasa. Kita coba gimana rasanya. Dengan gula yang sedikit tadi, nggak sedikit ya, gulanya juga lumayan tadi ya. Lumayan meskipun nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu sedikit juga. Nanti di review juga gulanya, karena kan gula biasanya kita tahu pakai gula pasir, yang mana gula pasir itu dengan satu takaran sendok pun manisnya beda dengan gula yang dari gula batu dengan takaran yang tadi kita cemplung nih, kita masukkan dengan takaran yang segitu tadi. Mana? Rasa dari jahenya itu kuat banget, rasa cengkehnya, jadi rasa tiap rempahnya itu sangat terasa teman-teman. Sangat khas dari wedang uwu ini sendiri, sangat hangat dan ya pasti menyegarkan. Ya pasti menyegarkan ya, karena memang dibuatnya seluruhnya yang ada di sini tadi ada di rempah-rempahnya, rempah-rempah pilihan juga pastinya. Terus rempahnya pun juga sudah kita pilih, sudah kita takar, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit, karena memang buatannya ini separuh, tadi kita buat separuh ya untuk tes saja. Tapi kalau sobat budaya nanti pengen nyoba lebih banyak lagi, nanti ditakar dengan air yang dipakai. Jangan sampai nanti takaran dari rempahnya sedikit, ternyata airnya banyak, airnya nggak kerasa. Nah, apalagi kalau nanti airnya sedikit, rempahnya banyak, jadinya terlalu strong ya rasanya, jadi nggak enak juga gitu. jadi dibuat dengan cara diseduh pun sudah sangat terasa rempah-rempahnya. Nah, sobat kuliner, yang satunya lagi yang dibuat dengan cara direbus akan dicoba bagaimana rasanya. Oke, tadi sudah dengan cara yang diseduh ya, dan rasanya tadi sudah juga kita tahu tetap rasanya strong, tapi ada beberapa warna yang berbeda ya, warnanya pasti ya, dan juga ada beberapa rasa yang nggak terlalu muncul, karena sekali lagi ketika diseduh itu ada rasa yang mungkin dari beberapa ingredientsnya atau dari komposisi yang ada di dalamnya ini, bahan-bahannya tidak sematang ketika digodok. Oke, kita coba sedikit dari aromanya dulu. Kalau aromanya strong di cengkehnya, yang pasti pertama cengkeh, yang kedua ada di apa ini tadi namanya? Daun salam. Daun salam. Kita coba ya. Ada di daun salam dan juga cengkehnya rasanya khas banget. Terus untuk warna, pasti kalau warna dari ini ya, kayu secang ya. Untuk yang lainnya kita tes dulu bagaimana
rasa dari yang Rebus. harusnya minumnya nggak pakai begini, tapi ini karena nggak ada lagi tempat ya udah langsung susrup aja wis ya. Ya, dikit tadi sudah kita icipi sobat kuliner ya. Untuk yang direbus ini rasanya dicengkeh, tetap dicengkehnya, angetnya nampol banget. Terus ada anget manis, ada angetnya di kapulaga kerasa. Terus untuk jahenya, karena mungkin sudah kena kapulaga sama cengkeh ya, jahenya ada di urutan ketiga. Jadi kalau mungkin dari jahenya dibanyai, jahenya akan kerasa. Tapi tadi porsi jahenya sedikit lebih lebih berkurang daripada porsi yang lainnya. Jadi rasa jahenya nggak begitu kerasa, tapi tetap ada rasa jahenya. Dan ketika dimix dari kapulaga, terus cengkeh sama jahe, ini pastinya untuk kesehatan tubuh sangat bermanfaat banget. Dan pastinya juga kapulaga ya, seperti yang kita tahu, kapulaga ini tidak hanya sebagai penambah rasa kayak jahe panas atau pedesnya alami, tapi juga detoksifikasi untuk tubuh, dan juga selain itu melancarkan pencernaan. Nah, jadi kalau sobat budaya atau sobat kuliner ada masalah pencernaan nih, cocok banget minum wedang uwuh. Bisa dengan cara Rebus atau diseduh. Nah, wedang uwuh ini cocok banget diminum di sore hari kayak gini, cuacanya hujan-hujan, diminum di sore hari, malam hari juga bisa, pagi hari juga bisa, buat menenangkan, merilekskan tubuh. Nah, wedang uwuh ini berarti cocok banget dengan cuaca di Indonesia ya. Cuaca iya. Indonesia, terutama cuaca musim penghujan. Kalau musim kemarau gimana? Enak juga. Tinggal cari yang kalau pas malam aja kalau musim kemarau. Tapi kalau siang-siang musim kemarau minum wedang uwuh, wah kayaknya kurang cocok ya. Kalau pas musim kemarau, pagi cocok, malam juga cocok. Tapi kalau musim kemarau sekali lagi jangan pas siang hari ya. Panas, kalau panas ya akhirnya jadi kebios ya, nggak cocok sama sekali. Oke, mari kita coba minum bersama-sama. Boleh. Iya. Cocok banget. Tetap di kuliner lokal bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamar Budaya. Dari bentuknya yang unik sampai sejarahnya yang panjang, wedang uwuh membuktikan bahwa kekayaan rempah Indonesia bukan hanya soal rasa, tapi juga cerita dan khasiat. Minuman yang mungkin terlihat seperti uwuh ini, tapi manfaatnya tidak main-main. Ikuti terus jejak kekayaan makanan dan minuman Indonesia bareng kuliner lokal. Sampai jumpa di episode berikutnya.